Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya dalam pemaparan kegiatan kelompok belajar sekolah, di mana saya akan melakukan rencana tindak lanjut dalam kegiatan program PKJP Joka, yaitu mengenal olahraga tradisional di SD Negeri 2 Gebang Kulon. Ini adalah program tindak lanjut dari kegiatan saya selama mengikuti program pengembangan kompetensi guru PJOK. Lanjut. Latar belakang kenapa saya memilih proyek ini, yaitu olahraga tradisional di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya serta keragaman etnis yang ada di negara ini. Setiap daerah memiliki permainan dan olahraga tradisional yang unik, yang seringkali mencerminkan nilai-nilai sejarah dan cara hidup masyarakat setempat. Melalui olahraga tradisional, generasi muda dapat belajar mengenai keberagaman dan kekayaan budaya, serta menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kita ketahui sekarang itu anak-anak yang ada di sekolah kita, mungkin di sekolah lain juga, belum atau sudah tidak tertarik dengan olahraga tradisional, dan juga belum mengenal bahwasanya olahraga tradisional itu sudah ada kejuaraannya. Seperti yang kemarin sekolah kita ikuti di Ciledug, itu perwakilan kecamatan Gebang aja hanya sekolah kita waktu lomba ikram, dan di kecamatan Ciledugnya aja kurang berpartisipasi, hanya beberapa sekolah tidak diikuti semuanya. Mungkin di sini latar belakang bagaimana proyek untuk mengenalkan olahraga tradisional kepada peserta didik, yaitu di sekolah dasar. Tujuan program kegiatan ini, yang pertama mengenalkan olahraga tradisional kepada peserta didik, yang kedua melestarikan budaya permainan rakyat, ketiga menciptakan kesempatan belajar yang aktif dan berpusat pada peserta didik, yang keempat mencapai keseimbangan olah rasa, olah pikir, olahraga dan olah karsa sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yang kelima mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila: gotong royong, mandiri, dan kreatif. Capaian yang diharapkan dalam proyek ini, yang pertama aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi ketika proyek ini diusahakan nanti siswa-siswanya sesuai dengan sasarannya, kita akan kelas 4, 5, dan 6 itu aktif dalam dan ikut terlibat ketika program pengenalan olahraga tradisional tersebut. Yang kedua, eksplorasi. Di sini nanti peserta didik mencari informasi terkait topik proyek. Sebelum nanti kita proyek, pelaksanaan siswa tersebut sudah mencari secara mandiri informasi terkait apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, proyek di mana murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Yang terakhir, akhir proyek, nanti peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dan publikasi di media sosial sekolah. Kita ketahui media sosial sekolah kita hanya memiliki Facebook saja ya. Jadi nanti kita bisa publikasikan di Facebook atau fanpage SD2 Gebang Kulon. Macam-macam olahraga tradisional. Di sini saya ada memberikan 4 contoh. Bapak Ibu nanti kita bisa memilih salah satu atau salah duanya untuk proyek ini yang sesuai dengan karakteristik dan memang lingkungannya mendukung. Untuk yang pertama di sini egrang mungkin ini sudah tidak asing karena kemarin kita mencoba ya. Kita tidak ada kegiatan olahraga tradisional, tetapi karena kemarin ada lomba, kita jadi dadakan siswa mencari bakat yang memang bisa cepat untuk menguasai berjalan egrang.
Yang kedua trauma panjang. Di sini mungkin trauma panjang juga tidak terlalu asing untuk peserta didik karena di setiap 17-an ataupun setelah lebaran itu biasanya masing-masing dusun itu mengadakan lomba trauma panjang. Walaupun mengenalnya itu gerobak ya, gerobak sodor, gerobak atau iya atau bakyang, kalau bakyang. Pada nama intinya itu adalah trauma panjang. Dan ini olahraga yang akan saya kenalkan ini olahraga tradisional yang memang ada kejuaraannya dan memang diperlombakan secara resmi dan aturannya pun ada. Yang ketiga lari bakyak, ini yang mungkin terasa asing karena belum pernah mencoba lari bakyak, lari balok lari balok. Ini sangat asing untuk peserta didik di wilayah Cirebon ya, khususnya Cirebon. Yang terakhir dagongan, ini juga sangat asing. Nanti kita akan mencoba antara lari balok ataupun dagongan untuk proyeknya, iya. Yang memang siswa di kita itu belum mengenal di lari balok dan dagongan. Lanjut. Struktur program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan olahraga nasional. Struktur program dan mitra. Yang pertama, murid yang terlibat adalah kelas 4, 5, dan 6. Yang kedua, penanggung jawab kepala sekolah. Yang ketiga, kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar bermutu SD 2 Bangkulon. Yang memang KBS kita kan cukup lumayan berjalan. Nanti Bapak Ibu yang berada di dalamnya itu akan menjadi fasilitator pembagian tugasnya. Yang keempat, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta didik dan pihak lain yang berasal dari peserta didik. Ini adalah alur pembelajaran berbasis proyek. Alur pertama peluncuran proyek, nanti aktivitas adalah pengantar tentang olahraga tradisional dan permainan rakyat. Di mana nanti di sini siswa sudah mampu memahami karena yang sebelum proyek ini siswa sudah mencari informasi tersendiri tentang olahraga tradisional. Alur yang kedua adalah pengumpulan informasi, diskusi kelompok dan riset online. Yang ketiga, pengembangan dan umpan balik. Nanti peserta didik setelah melakukan proyek itu membuat video pembelajaran praktek lari balok dan dagongan, lalu membuat poster brosur. Mungkin di sini saya akan berkoordinasi dengan guru-guru kelas atasnya terkait materi SBDP ya. Nanti bisa membuat melalui Canva. Lalu sesi umpan balik di akhir dan guru dan juga teman sebaya mereka. Yang terakhir presentasi siswa, nanti presentasi hasil karyanya di depan kelas dan publikasi di media sosial. Waktu dalam pelaksanaan rencana kita akan melakukan di tanggal 16 sampai 21 Desember akhir semester 1 karena minggu besok kita akan ada asas. Dan seperti biasanya itu kita setelah asas itu ada kegiatannya antar kelas itu lomba futsal. Mungkin untuk di akhir Desember ini atau di akhir semester ini kita mencoba proyek yakni yaitu olahraga tradisional. Untuk tempat di halaman dan ruang kelas SD Negeri 220. Refleksi, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik. Terima kasih. Itu saja Bapak Ibu pemaparan rencana tindakan saya di dalam komunitas belajar sekolah SD 2 Bangkulon. Untuk hal-hal lain, masukan dan ide-ide mungkin pada kesempatan pertemuan selanjutnya di KBS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.